Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT, mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 ya. Di batasan materi PAT-nya nanti akan kita kupas, insya Allah ini nanti akan lebih rinci daripada video yang kemarin, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan belajar yang yang relevan, itu yang sesuai. Kita langsung saja. Yang pertama, persiapan. Semuanya diharap untuk menyiapkan buku tulis dan bolpen. Buku tulis, bolpen, buku tulis bahasa Arab seperti yang biasa saya sampaikan. Buku tulis bahasa Arab itu kalau bisa dari kelas 7 tetap sampai kelas 8 tetap dengan buku tulis yang sama. Kenapa? Karena materi bahasa Arab itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah bahasa Arab. Oke. Siapkan buku bahasa Arab Al-Asri kelas 8 ya. Karena ini materi untuk kelas 8, maka saya minta menyiapkan buku tulis bahasa Arab Al-Asri untuk kelas 8. Kita lanjutkan. Nah, snack jika perlu, ya kan? Minum air mineral yang cukup, jangan sampai kekurangan air minum. Oke, mengerjakan soal di rumah, belajar di rumah. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai ya. Pandemi ini membawa banyak dilematik, konflik-konflik bermunculan. Oke, langsung muncul ya. Selanjutnya, kalau dilihat dari gambar ini, mudah-mudahan temen-temen sudah bisa tahu. Ini saya ada kursor, nggak tahu kursornya ini terekam atau enggak di di layar ya. Saya nggak tahu, belum lihat, belum ngecek, belum ngecek juga. Ya udah langsung aja. Oke, yang pertama, materi pertama adalah bab fi'il madhi. Jika dilihat di buku ada di halaman 21. Sebenarnya fi'il madhi ini sudah saya jelaskan ketika dulu kelas 7 juga. Pembagian fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, kan tetapi di kelas 8 ini barulah muncul soalnya. Kelas 7 kemarin itu kita hanya pengantar saja. Oke. Pengertian, insya Allah teman-teman sudah tahu semua. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang jenis lampau gitu loh. Itu bahasa saya sendiri ya. Kalau bahasa kitabnya itu ada sendiri gitu. Bahasa kitabnya kurang lebih seperti ini. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sebelum ditulisnya kata tersebut atau disampaikan kata tersebut. Jadi artinya ya lampau, itulah kata bahasa gampangnya. Oke, ini langsung contohnya, contoh penerapannya. Oke, kita harus tahu dulu yang pertama adalah kata ganti orang ya. Huwa, di sini tidak tertulis bentuk atau wujud kata gantinya. Yang selanjutnya adalah ada hiya, yang kata gantinya adalah tak di belakang ini, tak sukun, yang memiliki arti ya. Hiya itu dia perempuan. Nah, ini nih yang paling belakang ini ada ya kan, ada tak sukun. Oke, saya beri contoh. Dhahaba itu artinya adalah pergi. Nah, tapi arti lengkapnya dhahaba itu dia laki-laki pergi. Kenapa dia memiliki arti dia laki-laki pergi? Karena sesungguhnya dhahaba ini mengandung kata huwa di dalamnya. Jadi tidak tertulis. Hanya dengan kata dhahaba saja kita semua harus sudah tahu kalau artinya adalah dia laki-laki pergi. Kata kedua ada dhahabat. Dhahabat ini kata dhahaba ketambahan tak sukun ini menunjukkan dia perempuan. Ya, kalau misalkan dhomirnya itu adalah hiya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pembahasan ini bab fi'il madhi ini ini nanti di soal juga terdapat fi'il madhi dalam bentuk mudzakkar ataupun muannas. Ini yang mudzakkar, ini yang muannas. Ini yang mudzakkar dan ini yang muannas.
ya kan. Mudah-mudahan kursornya ini nampak. Ini contoh yang tulisan yang lebih gede. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tapi nggak semua ya. Nanti lebih lengkapnya silahkan dilihat di buku tulis. Insya Allah di buku tulis lebih rinci. Nah, buat teman-teman kalau bingung Pak nggak ada Pak. Kalau di dikte itu nulis di buku bahasa Arab. Jangan nulisnya di kertas terus hilang. Ada lagi yang nulisnya di buku paket, ya kan, terus paketnya protol. Terus ada lagi yang Pak nggak nulis aku kok nyontoh koncone Pak. Wah itu ya masalah maneh. Yes. Kemarin juga sudah saya kasih tugas untuk ngerangkum bab fi'il madhi dan mudhari. Mudah-mudahan teman-teman mengerjakan. Saya lanjutkan. Untuk zahaba ini ciri-ciri daripada zahaba fi'il madhi, ciri-ciri daripada fi'il madhi ini adalah kata ganti orang huwa, hiya, anta yang digantikan dengan tak sukun, tak fathah, tak kasroh, ada alif, ada wawu, ada nun, terus ada tu, ada na. Semua huruf tambahan ini yang mewakili daripada kata ganti orang ini semua ditulis berada di belakang. Contohnya zahabat, zahabta, zahabti, zahaba. Bawah zahabtu, zahabna. Insya Allah dari sini paham. Silahkan diutek-utek sendiri. Nanti kita akan bahas contoh soal. Ini dia contoh soal. Nah, pada contoh soal, contoh yang pertama, sabahal auladu fin nahri. Anak-anak berenang di sungai. Kata sabaha ini adalah fi'il madhi. Karena apa? Karena fathah semua. Oke. Dan sesungguhnya sebenarnya kata sabaha ini di dalamnya itu mengandung kata huwa. Nah, arti lengkapnya adalah dia anak-anak berenang di sungai. Lanjutnya ada kata nazala mator azizun minas samai. Ini adalah nazala ini fi'il madhi fathah semua. Biasanya memang kalau fi'il madhi itu cenderung fathah semua. Yang lebih penting itu adalah huruf yang paling terakhir. Sabaha huruf h-nya harus fathah. Nazala huruf la-nya harus fathah. Kotofat ini kenapa kok ada kata fat, ada tak sukun? Karena kotofat ini diperlakukan untuk perempuan atau mu'anas, yaitu ada kata umu. Kotofat umu zahra hamro'a. Kotofat umu az-zahrata hamro'a. Ibu memetik bunga merah. Kalau misalkan kotofa, berarti ini harus digunakan untuk mudzakkar. Karena ini umum, muannas, maka menggunakan kotofat. Yaitu kalau yang di atas tadi, kotofat itu, nah ini kotofat itu dia mengandung kata ganti orang, dia perempuan. Kita lanjutkan. Apa ini? Sudah selesai. Nah, yang bab selanjutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga sudah sempat kita bahas dari kelas 7. Kalau sekarang di kelas 8 itu ada di buku halaman 21. Oke, mulai pengertian. Pengertian adalah fi'il madhi, kata yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Jadi fi'il madhi itu yang sedang atau akan, gitu loh. Contoh penerapannya langsung. Nah, ini bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari adalah kalau fi'il mudhari itu berada di awal. Contoh ada kata ganti huwa ini ya, ada hiya, ada anta, itu berada di awal ini ya. Yadhabu, ya-nya ini adalah kata ganti huwa. Tadhabu, tak ini adalah kata ganti hiya. Tadhabu ini kata ganti anta, dan seterusnya. Ada tadhabina. Kalau paling bawah ada ana, itu menggunakan azhabu. Nahnu menggunakan nadhabu. Artinya di sini hurufnya ditulis di paling depan, Nah, gini ya kan. Nah, Pak, tulisan tadhabu
tadhabu ini, hiya sama anta ini kok sama Pak? Nah, secara tulisan teks memang sama, tapi ketika diaplikasikan kita akan tahu bedanya. Sebagai contoh, misalkan kamu sedang ngobrol dengan temenmu, terus kamu menunjuk salah satu temenmu yang cewek dengan mengatakan dia pergi ke kamar mandi. Secara otomatis ketika kamu menunjuk temenmu yang dia tadi, kamu akan menunjuk kata ganti muannas karena dia yang kamu tunjuk adalah perempuan. Ini contoh lebih jelasnya Kak. Rumus ya, kita bilang rumus lebih jelasnya. Ini saya searching di Google teman-teman. Terima kasih Mbak Google, sangat membantu. Huwa, hiya, anta, anti, huma, hum, ada banyak, ada huma, ya banyak lah. Silahkan nanti dicermati. Ada ya di depan, ada tak di depan. Yadhabu, tadhabu, tadhabu, tadhabina, tadhabani, adhabu, nadhabu, ada banyak. Kita langsung ke contoh penggunaan fi'il mudhari. Nah, contoh penggunaan fi'il mudhari. Atamanna nuzulal matar. Aku berharap turunnya hujan. Dari kata atamanna itu ada kata alif di depan. Ini yang saya kasih warna kuning. Itu menunjukkan saya atau aku. Yang kedua, yarhamul kabirus shaghira. Nah, yang dewasa menyayangi yang kecil. Kata yarhamu itu diawali dengan ya, itu karena ini menunjukkan dia gitu loh. Dia yang belum jelas orangnya. Dia itu bisa siapa saja gitu loh. Yang dewasa menyayangi yang kecil. Selanjutnya ana aktubu. Nah, ini sudah ana dikasih aktubu, seharusnya aktubu saja sudah cukup. Tapi ini dikuatkan dengan kata ana aktubu, ini benar-benar fi'il mudhari gitu, menunjukkan fi'il mudhari. Bedanya dengan fi'il madhi adalah kalau fi'il madhi tulisannya berada di belakang, ada di belakang huruf, ada di belakang kata. Kalau fi'il madhi berada di belakang, saya ulangi, kalau fi'il madhi berada di belakang, kalau fi'il mudhari berada di depan. Oke, mungkin itu mengenai tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekarang kita mengenai jam atau waktu. Jam atau waktu juga muncul pada soal insyaallah di PAT. Kalau di buku tulis ada di halaman 26 sampai 29. Ini ada beberapa kata yang sering muncul pada materi waktu yang di buku mungkin tidak ada. Yang pertama, as'ah sudah tahu, ya kan? Sobahan pagi sudah tahu, masaan, naharon, lailan, ini semua adalah penunjuk waktu. Nah, yang penting di sini adalah kata illa yang memiliki arti kurang atau kecuali. Illa itu sebenarnya memiliki arti kecuali, akan tetapi jika digunakan dalam waktu atau jam dia memiliki arti kurang 5 menit. Berarti illa apa? Nanti kita bahas. Kalau wa itu memiliki arti dan lebih seringnya. Akan tetapi jika digunakan dalam waktu dia memiliki arti lebih. Ada arubu, mana ada arubu, ada anisfu setengah, arubu seperempat, anaum tidur, ya kan. Nah, kita lanjutkan. Ada di halaman 26 ya. Nah, ini gambar ya. Gambar ini kita coba jelaskan. Saya langsung ambil contoh saja. Ini bisa dibuat kalimat. Contoh. Silakan dicari jam 1. Ini ya. Kelihatan ya, jam 1 di gambar yang berwarna. Jam 1. Ada penulisan jam 1 itu bahasa Arabnya adalah as-sa'atul wahidatu. As-sa'atu wahidatu. As-sa'atul wahidatu. Ketika diawali fi, saya kasih tambah fi sa'ati wahidati, ya kan? Fi sa'ati wahidati. Misalkan ini jam 1. Ketika jam 1 lebih seperempat, kita lihat di kolom yang gambar putih, lebih itu berarti berada di sini. Antara 1 sampai 6 ini lebih. Yang bahasa Arabnya adalah wa. Misalkan jam 1 tadi as-sa'atu wahidatu lebih seperempat, maka fi sa'atil wahidati wa ar-rubu'. Nah, ini war-rubu'. Itu artinya adalah jam 1 lebih seperempat.
Kalau jam 1 kurang seperempat maka as-saatu wahidati illa rubu'. Di sini tempatnya. Contoh lain, Pak. Oke, contoh lain. Misalkan jam 5. Jam 5 lebih setengah. Berarti berapa? Jam 5 lebih setengah itu jam setengah 6 atau jam 5.30. Nah, pada pukul 5.30 berarti fi saati khomisati wa nisfu. Jam 5 lebih 30 atau jam 5 lebih 30 itu sama dengan jam 6 kurang 30. Berarti fi saati sadisati ila nisfu. Ya. Saya kira sudah gede-gede, sudah ngerti tentang jam. Ini contohnya, silahkan dicermati. Kalau misalkan kurang paham, silahkan diputar ulang videonya. Sederhana kan? Oke, kita lanjutkan dengan kata sifat. Kata sifat ada di halaman 40. Nah, kata sifat ini ada kata besar, kecil. Itu dalam soal PAT ini insya Allah kata sifat juga termasuk bab warna. Kalau kata sifat yang besar, kecil, bersih, jauh, itu panjang, itu ada di halaman 40. Kalau bab warna ada di halaman 74 sampai 75. Yang pertama yang dibahas nanti adalah pengertian atau arti. Contoh, merah itu apa bahasa Arabnya, sofro itu apa artinya. Nah, seperti itu kalau untuk warna. Kalau kata sifat itu sendiri, yang menyifat itu sendiri ada bersih, ada indah, ada rajin, ada luas. Nah, itu kan. Nah, yang lebih penting di sini kita harus bisa menggunakan kata sifat mudzakkar ataupun muannas. Ini lebih jelasnya. Selain kata mudzakkar atau muannas, ini fokus ke sini. Soalnya nanti juga terdapat ada kata lawan kata. Terdapat lawan kata. Ngerti gak? Gitu gak? Lawan kata itu apa ya lawan kata? Ini saya beri contoh. Kabirun besar itu untuk mudzakkar, kalau muannas itu kabirotun. Ya. Ini abaikan tulisan yang berada paling atas ini. Fokus pada yang kabirun, ini berarti dia mudzakkar. Kalau kabirotun dia muannas. Lawan katanya adalah sohirun atau sohirotun. Ya, banyaklah. Ada banyak ini, silahkan dipelajari, insyaallah bisa. Yang selanjutnya, poin yang kelima ada dzaraf. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman itu kalau bahasa kita tuh gini. Dzaraf zaman itu adalah kata dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman adalah kata yang menunjukkan atau kata yang berkaitan dengan waktu. Kata yang menunjukkan suatu sifat yang berkaitan dengan waktu. Yang penting berkaitan dengan waktu itu adalah dzaraf zaman. Kalau dzaraf makan itu berkaitan dengan tempat. Ini sudah saya buatkan tabel. Lebih tepatnya ini saya ambil di Google gitu ya. Ini tidak saya beri contoh, nanti contohnya bisa diambil di buku. Ada di buku di halaman 42. Sekarang dzaraf zaman, misalkan sobahan atau pagi atau subuh itu adalah dzaraf zaman mengenai menjelaskan tentang waktu. Zuhron itu siang, masaan petang, masaul khair atau sore ya, lailan malam. Itu dzaraf zaman, keterangan waktu. Terus ba'da setelahnya, godan besok, amsi semalam, al-an sekarang, qobla. Ini dzaraf zaman. Kalau dzaraf makan itu yang berkaitan dengan tempat. Ini ada amama, ada fauqo, ada tahta. Ada di buku halaman 42, silahkan dilihat. Contoh-contohnya juga ada di sana. Misalkan ada bolpen di atas meja. Nah, itu juga menggunakan dzaraf atau kata di atas itu toh. Selanjutnya ada taman di belakang sekolah misalkan. Nah, itu kan juga menggunakan dzaraf. Tadinya mau saya kasih contoh tapi nggak jadi. Silahkan dilihat di buku. Yang keenam ini adalah isim tafdil. Isim tafdil ini berada pada bab benua di dunia. Ada di halaman 55 sampai 57. Apa itu Pak isim tafdil? Isim tafdil itu adalah kata sifat
kata sifat yang mengandung makna lebih atau paling. Ini sudah saya dikte di buku tulis persis dengan ini insyaallah kata-katanya. Ya, ini adalah bahasa sederhananya. Kalau bahasa kitabnya insyaallah ada lagi. Itu untuk pengertiannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah kabirun. Kabirun itu artinya besar, yang dirubah menjadi akbaru. Nah, kabirun ini artinya besar, kalau akbaru ini artinya lebih besar atau paling besar. Sohirun artinya kecil, kalau asghoru lebih kecil atau yang paling kecil. Contoh lebih lanjut silahkan dipelajari sendiri, ada banyak itu mengenai pengertian dan contohnya di buku tulis saya sudah dikte. Kalau yang nggak nulis, nah itu siapa yang salah kalau nggak nulis. Isim tafdil pada bab benua di dunia. Oh ya, sama ya sekarang benua yang berada di buku tadi yang ada di halaman berapa ya? Benua halaman 55 sampai 57 itu ada benua apa saja, nama-nama benua dalam bahasa Arab. Penulisannya dalam bahasa Arab itu bagaimana? Benua-benua kita itu tinggal di benua apa? Benua yang paling besar di dunia itu apa? Benua yang paling kecil itu apa? Benua yang paling banyak penduduknya. Yang penting tentang benua yang sesuai pada buku itu aja. Silakan dicari di buku. Ini kelihatan nggak ini gambarnya ini? Selanjutnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini berada di halaman 101. Nggak kelihatan ya tulisan halamannya ya. Yang jelas ini ada di halaman 101. Fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah orang yang mengerjakan, maf'ul bih itu bisa diartikan keterangan ya mungkin untuk saat ini. Meskipun maf'ul bih sendiri, meskipun maf'ul itu ada banyak sebenarnya. Maf'ul, kata maf'ul itu ada banyak. Cuman kita di sini menggunakan maf'ul bih. Nah, saya ulangi, fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah orang yang mengerjakan, maf'ul bih itu adalah keterangan. Ini yang sebelah sini untuk muannas, yang sebelah ini untuk mudzakkar. Contoh, doroba Ahmad Hilmi. Berarti ini Ahmad ini menolong Hilmi. Hilmi yang ditolong, maf'ul bihnya Hilmi. Gitu loh. Misalkan ada zahaba Ahmad ila Surabaya. Ila Surabaya itu adalah maf'ul bih yang muannas. Nasorot Aisyah Salma. Ini adalah contoh maf'ul bih yang muannas. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih telah mendengarkan celoteh hari ini. Sekali lagi ini kami sampaikan ini adalah lagi belajar nge-channel buat nge-save dokumen atau biar enggak hilang aja. Subscribe-nya ya biar banyak, nanti kalau semakin banyak kan semakin semangat juga. Masih bingung pengen buat konten yang seperti apa, barangkali ada masukan silahkan kasih masukan, bisa japri ke saya. Q&A kemarin sudah ada yang usul Q&A ya, dialog-dialog itu bolehlah kita dialog-dialog, silahkan siapa yang berkenan menjadikan rekan diskusi gitu kan, kita mau membahas apa yang menarik yang seru silahkan ya, lihat komentarnya teman-teman aja lah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.